Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puria Atika Faustina dengan NIM 21090000204. Saya dari Fakultas Psikologi Prodi S1 Psikologi. Saya dari kelas E di sini ingin menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai filsafat negara dan ideologi negara. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kelima sila yang ada dalam Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sudut sejarah, Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua yang dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI, Soepomo, Mohyamin, dan I.S. Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI Rachidman Widyodiningrat pada pidato pembukaan sidang. Rachidman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, mereka membutuhkan suatu dasar negara. Yang pertama, usulan dasar negara dari Mohyamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang berisi yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua, usulan dasar negara dari Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu 1. Persatuan atau unitarisme, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat, dan usulan dasar negara yang ketiga yaitu dari I.S. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, 2. internasional atau peri kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
Dari ketiga rumusan dasar negara tersebut, yang paling diterima oleh semua anggota BPUPKI adalah milik IR Soekarno. Kemudian dalam sidang tersebut juga dibentuklah Panitia 8 dengan IR Soekarno sebagai pemimpin yang memiliki tugas untuk menampung serta mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar yang biasa dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sesuai dengan dasar negara Indonesia pada saat itu, yaitu satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan di rumah IR Soekarno. Namun, karena ada pertentangan dari wilayah timur Indonesia tentang sila pertama dasar negara Indonesia yang dibacakan oleh IR Soekarno, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan rapat untuk membahasnya dan menghasilkan perubahan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan setiap tanggal 1 Juni akan diadakan upacara untuk memperingati hari lahirnya Pancasila agar orang-orang tidak menyelewengkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara tersebut. Hal ini mengingat bahwa Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri yang majemuk. Karena Indonesia memiliki banyak bahasa yang berbeda, budaya, warna kulit, dan agama yang berbeda di setiap daerahnya. Sehingga Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dipandang sebagai dasar negara Indonesia karena di dalamnya mengandung beberapa asas-asas yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Realisasi dari asas ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam 3 bidang ketatanegaraan Republik Indonesia, antara lain yang pertama dalam bidang eksekutif dengan adanya Departemen Agama dan segala bagian-bagiannya yang mengatur soal yang menyangkut agama di Indonesia. Yang kedua dalam bidang legislatif, tercermin pelaksanaannya dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Yang ketiga dalam bidang yudikatif, tertuang dalam UU nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah melalui UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
dan ini tercermin dalam setiap keputusan peradilan umum di Indonesia. Begitu pula dengan ada kalanya peradilan agama yang khususnya diadakan bagi yang beragama Islam dan realisasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas peri kemanusiaan. Asas peri kemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 34 adalah perwujudan dari asas peri kemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat pada lembaga-lembaga yang didirikan dalam kehidupan sosial. Contohnya, panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu, cacat, dan manula atau lansia. Dari segi legislatif dapat dilihat dari lahirnya undang-undang perburuan yang menghilangkan prinsip pemanfaatan tenaga manusia oleh manusia tanpa memikirkan kesejahteraan dan peri kemanusiaan serta seperti eksploitasi berlebihan dalam pekerjaan di mana para pekerja banyak dirugikan. Dalam bidang eksekutif, terbentuknya Departemen Sosial yang menanggulangi masalah kemanusiaan. Contohnya, Direktorat Bencana Alam yang memberikan bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah, bencana alam, dan sebagainya. Yang ketiga, asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan berdaulat yang berarti pula bahwa bangsa Indonesia tidak memperbolehkan adanya campur tangan dari bangsa lain atau negara lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Asas kebangsaan tertuang pula dalam simbol atau lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, pasal 36A, bendera kebangsaan, yaitu Sang Saka Merah Putih, pasal 35, Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia, pasal 36, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pasal 36B, dan Lembaga Persatuan dan Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, pasal 36A. Di samping itu, asas kebangsaan termuat dalam pembukaan alinea pertama dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai contoh. Dalam perwujudan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Di bidang legislatif, asas ini terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan UU Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960 yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Yang keempat, asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat dalam bidang legislatif merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan wewenang yang dimiliki DPR. Sedangkan dalam yudikatif terlihat pada hakim-hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial pada anggota DPR untuk mendapat
penetapan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, asas-asas ini tertuang dalam alinea 4 yang menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Penjelmaan dari ketetapan ini dapat dilihat saat Presiden harus mendapat persetujuan dari rakyat terlebih dahulu sebelum menetapkan peraturan pemerintah atau undang-undang baru. Dengan cara Presiden harus memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat. Kesejatian asas kedaulatan rakyat ini semakin memperoleh rohnya dalam era reformasi dengan dilaksanakan pemilu secara langsung melibatkan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Yang kelima, keadilan sosial. Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksananya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Misalnya, adanya pusat-pusat industri yang memungkinkan timbulnya perselisihan atau sengketa antara pihak pemimpin dan pihak kaum buruh, yang perlu adanya suatu badan yang akan menyelesaikan sengketa itu tidak secara sepihak dan sewenang-wenang, melainkan dengan berpedoman kepada keadilan sosial yang selalu memperhitungkan nasib kaum buruh tersebut. Sedangkan dalam bidang yudikatif terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada keadilan sosial. Oleh karena itu, negara sebagai susunan dari seluruh masyarakat dengan segala golongan, sebagai segala bagian dan seluruh anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan persatuan dan kesatuan yang organis. Kepentingan individu dan kepentingan bersama harus dirasakan dan diseimbangkan antara satu dengan lainnya. Hidup kenegaraan diatur dalam prinsip solidaritas, menuntut bahwa kebersamaan dan individu tidak dapat bertentangan satu dengan lainnya. Harus dipandang sebagai institusi seluruh masyarakat yang memberi tempat bagi semua golongan dan lapisan masyarakat dalam bidang apapun, sebagaimana negara juga bertanggung jawab atas kemerdekaan dan kesejahteraan semua warga negara. Tujuan negara adalah kesejahteraan umum oleh karena itu, negara tidak mempersatukan diri dengan golongan terbesar atau menciptakan monopoli dengan pihak modal besar, sehingga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan negara mengusahakan tujuannya dengan memperhatikan semua golongan dan perseorangan. Negara harus bisa mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Negara melalui para penyelenggaranya mempunyai peranan dan kewajiban untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Baik, yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun beberapa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu pertama, Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara. Dua, Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara. Tiga, Pancasila yang digunakan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila yang digunakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila digunakan sebagai sumber segala hukum yang berlaku maupun sumber tata tertib hukum di Republik Indonesia. 7. Pancasila yang digunakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila yang digunakan sebagai cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila yang digunakan sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila. Memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam hal ini tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan begitu, pada sila ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat yang saling hidup berdampingan harus dapat saling menghormati satu sama lain antara umat beragama agar tercipta kesejahteraan dan kehidupan lingkungan yang tentram. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua yang ada pada Pancasila. Memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi, menghargai satu sama lain antara individu. Selain itu, pada sila ini juga kita diajarkan untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain, membela kebenaran serta keadilan yang ada, dan mampu saling bekerja sama dalam menciptakan perdamaian di lingkungan sekitar, serta negara Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga yang ada pada Pancasila. Sila ini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan negara bersama dibandingkan dengan kepentingan sebagai individu masing-masing. Pada sila ketiga ini juga kita diajak untuk memiliki sifat serta menjadi pribadi yang mau dan rela berkorban demi mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Menunjukkan rasa cinta pada bangsa Indonesia sebagai tanah air kita, serta memiliki kebanggaan terhadap negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sila keempat yang ada pada Pancasila. Sila ini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk melaksanakan kehendak atau keinginan bersifat pribadi dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama atau negara dalam mengambil sebuah keputusan di berbagai ruang lingkup, baik pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan yang harus diambil. Pada sila ini kita diajak untuk mengambil pilihan yang mengedepankan tujuan bersama serta menyelesaikan masalah yang ada dengan cara musyawarah maupun berdiskusi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima yang ada pada Pancasila. Memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu senantiasa bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama dengan melakukan gotong royong. Selain itu, kita juga harus dapat memiliki keseimbangan antara hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan menghormati hak yang orang lain miliki dan tetap menjalankan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Berikut beberapa contoh Pancasila yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan di ruang lingkup masyarakat, sila pertama ini dapat diterapkan dengan menghormati dan menghargai tetangga maupun teman walaupun memiliki agama ataupun kepercayaan yang berbeda dan beribadah sesuai dengan agama serta kepercayaan yang dipegang oleh setiap orang masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dapat diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan setiap orang maupun bergaul atau berteman dengan siapa saja, tidak dibatasi oleh berbagai aspek, dan memiliki sikap yang baik serta beradab terhadap semua orang di sekitar. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Penerapan sila ketiga ini dapat kita lakukan dengan mencintai dan juga menggunakan produk lokal atau asli buatan masyarakat Indonesia sebagai bentuk dukungan dan mendorong ekonomi masyarakat Indonesia. Saling bekerja sama antara satu sama lain dan menghormati siapapun tanpa membeda-bedakan status, ras, suku, agama maupun golongan yang dimiliki, dan dapat menjaga persatuan serta menjalin hubungan baik antara satu sama lain sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya dapat kita terapkan dalam lingkungan sekolah, di mana dalam mengambil keputusan harus mendengarkan pendapat setiap siswanya yang menunjukkan musyawarah. Dan jika dalam penyampaian pendapatnya tidak disetujui, maka bicarakan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang terluka pada saat diskusi, mencapai mufakat dengan baik. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam kehidupan bermasyarakat, kita menerapkan nilai-nilai sila kelima ini dengan membantu tetangga maupun sekitar tanpa membeda-bedakan dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tersebut. Sedangkan dalam ruang lingkup sekolah dapat kita lihat melalui tugas piket kelas, di mana kita harus menjalankan tugas yang sudah diberikan kepada kita dengan baik, tanpa melakukan kecurangan. Saya pikir sekian penjelasan materi dari saya tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan atau ada ucapan saya yang menyinggung kalian saat saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah mendengarkan materi saya yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.